Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. And jika seandainya video ini ditonton mungkin saat pagi, siang, malam. So, selamat pagi, siang, dan malam. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Silvano. Bisa dipanggil Abi. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan ini menyampaikan terima kasih. Saya akan memberi penjelasan tentang ringkasan psikopen. Tapi sebelumnya juga saya dari Fakultas FBS dan jurusan PBI. Jadi ringkasan ini juga sebagai pembelajaran baru dan juga lebih mudah supaya pelajar-pelajar Indonesia serta anak-anak bangsa Indonesia lebih mudah memahami. Mungkin itu untuk generasi selanjutnya supaya lebih memahami. Jadi videonya mungkin agak panjang tapi nggak terlalu panjang, nggak sampai 1 jam mungkin. Jadi kita mulai saja. Ada panjang kata, so let's get into it. Awalan pertama ini karena kita mulai dengan ringkasan psikopen, jadi kita harus tahu itu sebelumnya arti penting dari mempelajari psikopen. Secara langsung psikopen, tapi langsung spesifiknya ke psikopen pendidikan. Nah, psikopen pendidikan adalah pembelajaran tentang manusia atau individu, lebih spesifiknya pola pikir, sifat, tabiat, dan lain-lain. Mempelajari psikologi pendidikan adalah cara untuk lebih memahami tentang bagaimana perilaku dan tingkah laku pelajar yang dapat membantu dalam memahami pola pikir pelajar. Itu seperti memberikan bagaimana cara kita membantu pelajar tersebut dalam mudah menangkap pembelajaran yang diberikan. Itu seperti apakah kita bisa memberikan situasi yang cocok supaya pelajar juga bisa mudah merespon dan menangkap materi yang diberikan, juga dapat menjawab dengan mudah. Nah, di situ arti psikologi pendidikan. Juga ada beberapa yang dapat membantu untuk mahasiswa lebih dalam dan dapat membantu dalam berbagai hal. Nah, di sini juga kita lanjut ke ringkasan psikopen. Pertama, kita mulai dengan teori behavioristik. Oke? Jadi, teori behavioristik ini ada beberapa ciri, yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian yang lebih kecil, bersifat mekanistis, menekankan perangan lingkungan. Pandangan teori behavioristik, menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sehingga hasil interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya adalah seperti sesi tanggung jawab antara pelajar dan guru. Di situ ada interaksi yang berlangsung, di mana apakah siswa dapat menangkap pembelajaran yang diberikan atau tidak. Dan dengan mudahnya, jika seandainya siswa menjawab, berarti dia memahami. Jika tidak, berarti masih ada materi yang belum dipahami dan dapat diulang. Nah, di situ bagaimana respon guru dan bagaimana respon siswa adalah bentuk dari behavioristik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke beberapa pengertian dari para ahli. Teori behavioristik menurut para ahli. Tokoh yang sangat terkenal adalah Thorndike. Thorndike juga mengemukakan bahwa ada 3 prinsip hukum dalam belajar. Pertama, law of readiness. Belajar akan berhasil apabila individu itu ada kesiapan. Jadi kalau seandainya individu nggak siap untuk belajar, ya secara langsung belum tentu dia ready untuk menangkap materi yang ada. Nah, law kedua adalah exercise. Belajar akan berhasil bila adanya latihan. Jika seandainya siswanya hanya berulang-ulang saja membaca tanpa adanya latihan, juga itu seperti kita tidak mengasah otak kita, tidak mengasah kemampuan. Jadi kita nggak tahu kemampuan kita sampai gimana. Jadi kita nggak bisa memahami lebih dalam materi yang diberikan atau pembelajaran itu. Lanjutnya ke law of effect.
Nah, belajar akan bersemangat apabila mengetahui mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu dari hasilnya. Contohnya jika seandainya kita belajar baik dan hasilnya juga baik. Nah, itu law of effect. Selanjutnya adalah aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik adalah ciri-ciri yang kuat mendasar, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Nah, sama mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Mengutamakan peranan kemampuan yang sudah dibentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Setelah ini kita lanjut langsung ke teori belajar kognitif. Jadi ini kita lebih langsung pembelajaran kita, ringkasannya kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Karena kalau seandainya terbelit-belit dalam satu materi juga belum tentu pelajar atau yang pendengar juga dapat memahami dengan mudah. So, selanjutnya adalah teori kognitif. Kognitif berasal dari kata Inggris cognitive. Yes, cognitive. Yang mempunyai arti pengertian atau mengerti. Arti secara luasnya bahwa kognitif adalah perolehan pengetahuan, penataan penggunaan. Pengertian belajar menurut kognitif merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Pengertian ini dapat diartikan bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan. Iya, karena setiap orang juga telah belajar dari sejak sudah lahir ke dunia, mereka mulai mempelajari reaksi pada mengikuti tabiat orang tua, mempelajari bahasa, semuanya. Walaupun itu masih sedikit, tapi bukan langsung pembelajarannya yang lebih luas. Nah, setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Prinsip teori belajar kognitif. Pada umumnya, prinsip teori belajar kognitif adalah sebagai berikut. Mementingkan proses daripada hasil. Disebut juga sebagai model perseptual. Persepsi menentukan tingkah laku seorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Kita lanjut. Dan juga ada dari teori beberapa ahli bahwa dari Max Wertheimer and Wolf Kohler, Kurt Koffke, mereka bertiga merupakan pelopor teori Gestalt. Mereka berpendapat bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian kognisi manusia, sehingga proses pembelajaran lebih baiknya dimulai dari keseluruhan Gestalt, lalu menganalisir unsur-unsur atau bagian-bagiannya. Nah, sebagian juga pengertian dari para ahli akan diberikan di description, jadi mungkin sebagian juga nggak akan dijelaskan, tetapi kalau seandainya dijelaskan juga videonya akan semakin panjang dan kebanyakan mungkin nggak terlalu mudah memahami. Jadi kita lanjut ke selanjutnya, itu penerapan belajar kognitif. Tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Jadi kognitif ini lebih ke siswa harus lebih respon. Jadi mereka harus lebih bertanya, aktif dalam pembelajaran, serta memberikan respon yang lebih banyak daripada guru itu sendiri kepada pelajar. Jadi mereka harus lebih aktif di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajari. Konsekuensinya, materi yang dipelajari harus menarik dan menarik minat pelajar. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke pengertian individu dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini dalam bahasa Yunani, individuum atau tidak terbagi. Dalam kamus Ecolos atau Shadley, suatu kata benda dari individual yang artinya perseorangan dan oknum. Dari berbagai sudut pandang, di atas kita simpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadian. Nah, individu juga sebagai bisa dibilang seorang atau satu orang. Nah, di situ juga pengertian perbedaan individu menurut beberapa ahli.
karena tidak semua individu juga itu memiliki pengertian sama, tapi juga ada yang berbeda. Nah, menurut Lindgren, menyangkut tentang variasi yang terjadi dari segi fisik maupun psikolog. Menurut Chaplin, perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan dengan individu lain. Nah, di sini juga ada perbedaan individu dapat dilihat dari dua segi, yaitu horizontal dan segi vertikal. Segi horizontal, setiap individu berbeda dengan individu lain dalam aspek mental, contohnya tingkat kecerdasan. Di sini jadi nggak mungkin kan setiap kecerdasan setiap orang itu sama, pasti ada yang beda. Karena nggak mungkin setiap orang itu memiliki kemampuan dalam IQ yang sama. Contohnya belum tentu seorang yang pintar bahasa Inggris bisa matematika, belum tentu yang bisa matematika bisa bahasa Inggris. Kadang begitu, kadang enggak. Tapi ada juga mereka memiliki kekurangan. Jadi nggak setiap orang memiliki kecerdasan yang sama, kemampuan emosi atau ingatan dan lain-lain. Segi vertikal, tidak adanya dua individu yang sama dalam aspek jasmani. Jadi kalau seandainya contoh nggak mungkin ada dua individu yang langsung memiliki aspek fisik secara langsung tinggi, berat, kekuatan, daya tahan tubuh. Tapi kalau seandainya ada yang sama, kemungkinan itu kembar dalam arti fisik wajah ya sama. Tapi kemampuan daya tahan tubuh mungkin beda. Selanjutnya adalah faktor-faktor perbedaan individu. Contohnya adalah faktor bawaan atau genetik. Itu biasanya langsung dari orang tua. Jadi kalau seandainya rambutnya warna apa, matanya warna apa, biasa dari orang tua. Atau bentuk wajah, bentuk tubuh, ya kadang dari orang tua gen. Perilaku mungkin bisa. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dimulai dari status sosial ekonomi orang tua. Karena terkadang faktor lingkungan juga berpengaruh. Jadi apa saja pergaulannya, apa yang dilakukan, nah itu juga berpengaruh. Macam-macam perkembangan individu ya. Jadi inteligasi atau problem solving, yaitu keahlian untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar pengalaman individu sehari-hari. Di sini juga dibilang bahwa kepribadian yaitu organisasi dinamis melalui sistem psikologi fisik yang menentukan ciri-ciri tingkah laku yang tercermin dalam cita-cita, watak, sikap, dan sifat-sifat serta perbuatan manusia. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita langsung lanjut ke implikasi perbedaan individu dalam proses belajar. Nah, ini dibilang bahwa program percepatan yaitu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dalam bakat istimewa yang dimiliki siswa dengan memberikan akselerasi. Program pengayaan yaitu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan siswa dengan memberikan fasilitas belajar tambahan yang bersifat pendalaman materi. Jadi contohnya hanya 3 materi itu yang dipahami. Jadi kita lebih menekankan pada itu. Contohnya lebih ke perhitungan ditingkatkan itu. Remedial yaitu memberikan layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan, hambatan dengan memberikan tugas atau pelajaran tambahan sehingga mereka dapat menyelesaikan program studi dengan waktu yang dapat ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian diagnosis kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar terdapat 2 istilah, yaitu yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu istilah diagnosis dan kesulitan belajar. Diagnosis adalah penentuan jenis atau masalah serta kelainan. Itu seperti diagnosis dokter yang biasa bilang menyebutkan penyakit ini dan berbeda sama ini, diagnosisnya apa. Nah, itu memiliki arti yang sama tapi dalam aspek yang berbeda. Jadi diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebab atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Carroll. Carroll mengatakan bahwa hasil belajar peserta dipengaruhi oleh waktu yang tersedia untuk mempelajari bahan pembelajaran yang telah ditentukan. Contohnya kalau seandainya siswanya juga tidak siap dan mempelajari serta waktunya yang
digunakan hanya untuk bersia-sia, santai, dan lain-lain juga, pembelajarannya juga nggak bakal masuk. Nah, di situ juga ada usaha yang dilakukan peserta didik untuk menguasai bahan pembelajaran. Harus adanya usaha. Kalau nggak ada usaha, sama saja. Nah, bakat yang dimiliki peserta didik. Bakat juga harus ada. Jika seandainya bakat seseorang juga ditekankan pada arah yang salah, nah, di situ juga nggak dapat membentuk pelajar itu dengan baik. Itu malah menjadi seperti paksaan. Jadi dia harus memaksa untuk menjadi lebih baik dalam sesuatu yang memang dia nggak bisa, tapi dia harus paksa untuk bisa. Nah, itu yang juga susahnya dipahami kadang. Kualitas pengajar atau tingkat kejelasan pengajar, kemampuan peserta didik untuk dapat mendapatkan manfaat yang optimal. Nah, lanjut ke permasalahan belajar peserta didik. Secara langsung banyak permasalahan yang terjadi dalam peserta didik, tapi ada beberapa jenis, yaitu learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Jadi ada aspek di mana ketidakinginan belajar atau bertentangan. Jadi mungkin materinya yang sangat berbeda atau bisa dipahami. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik meskipun belajar tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat tindak atau gangguan psikolog lainnya. Underachiever mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Slow learner atau lambat belajar adalah siswa lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Learning disability atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar, menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektual. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini dibilang bahwa dari Moh Surya mengungkapkan ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar adalah menunjukkan adanya hasil sikap belajar yang rendah, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, itu seperti itu, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Nah, itu adalah ciri-ciri yang anak yang mengalami kesulitan belajar. Kita lanjut ke faktor-faktor kesulitan belajar. Dalam hal ini cukup banyak faktor motivasi. Kalau tidak adanya motivasi dalam siswa maupun pelajar, mereka juga nggak ada keinginan untuk belajar. Kenapa harus belajar? Kalau seandainya saya juga nggak punya keinginan untuk belajar, kenapa harus? Nah, itu kadang. Jadi harus adanya motivasi, harus adanya cita-cita, keinginan untuk belajar. Kenapa harus belajar? Kenapa saya harus belajar untuk sesuatu yang belum tentu itu? Tapi kalau seandainya sudah dicapai, pasti bisa mengerti. Karena itu harus adanya motivasi. Juga dukungan bukan hanya motivasi dari diri kita sendiri, tetapi dari keluarga, teman, dan lingkungan. Itu juga sesuatu yang bagus. Nah, selanjutnya kita lanjut ke minat. Minat ini cukup berbeda. Contohnya kalau seandainya motivasi belajarnya, minatnya kalau tidak sesuai dengan sesuatu yang memang harus dipelajari, belum tentu dia dapat mempelajari itu dengan mudah. Nah, umpamakan seorang anak, dia bisa mempelajari bahasa dengan mudah, sangat mudah. Tapi bila itu dilanjutkan ke dalam perhitungan, dia sangat sulit mempelajari. Nah, itu dipaksakan ke situ. Tapi sebenarnya minatnya serta keinginannya beda. Tapi dia dipaksakan ke situ. Nah, di situ juga ada rasa bertentangan di mana dia tetap harus melakukan perhitungan, tapi dia nggak bisa. Dia berusaha tapi. Nah, di situ adanya minat yang berbeda. Lanjutnya kita ke kesehatan. Jadi kalau seandainya nggak ada kesehatan di mana pelajarnya sakit, ya sama aja kan nggak bisa belajar. Nah, kita lanjut ke orang tua.
itu biasanya orang tua itu faktor ekonomi dan kesehatan atau dari keinginan orang tua. Lingkungan sekolah. Jadi ini lingkungan sekolah lebih penggunaan metode oleh guru. Jadi kalau seandainya metode yang diberikan guru gimana, kalau seandainya sesuatu yang sulit dan susah dijelaskan, maka di siswa juga nggak bisa menangkap materi yang diberikan. Selanjutnya adalah penggunaan alat atau media. Nah, di sini sudah diketahui kalau seandainya media atau alat yang digunakan untuk pembelajaran rusak atau nggak bisa digunakan, siswa juga bisa belajar dengan baik. Habis itu lingkungan masyarakat. Di sini kalau seandainya media massa yang diberikan adalah buruk dan pergaulan teman-teman bermain juga nggak bagus, nah itu juga nggak bagus buat untuk pelajar untuk belajar. Sebagai pelajar untuk belajar. Nah, itu dia. Jika seandainya lingkungannya buruk, media massa juga tidak terlalu bagus, maka pembelajarannya juga akan susah. Selanjutnya adalah teori humanistik. Nah, teori humanistik adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Humanistik adalah suatu kemampuan untuk mengenalkan diri dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan kekuatan yang telah dimiliki oleh setiap individu. Ada pun beberapa pengertian teori humanistik menurut beberapa ahli. Teori humanistik Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa manusia bertingkah laku memenuhi kebutuhan yang sifatnya hierarkis. Teori Carl Rogers memandang manusia sebagai makhluk yang rasional, realistik. Nah, secara langsung lebih ke spesifik pemikiran. Nah, ini lanjutkan kita ke teori menurut Habermas. Habermas memiliki pendapat bahwa jika belajar baru akan terjadi seseorang melakukan interaksi dengan lingkungan. Nah, bukan hanya interaksi antar pelajar dengan seseorang, tapi juga lingkungan. Kita juga dapat belajar dari lingkungan kita. Apakah alam itu tidak memberikan pembelajaran buat kita, dan bagaimana semua itu dimulai. Dan awalnya juga pengetahuan juga nggak pernah diberikan oleh seseorang, tapi kita dapatkan dari sekitar kita. Nah, di situ pembelajaran kita juga bisa mulai dari lingkungan kita. Selanjutnya ada teori dari Habermas yang menelurkan hasil pemikiran berupa klasifikasi tipe belajar seseorang, yaitu technical learning, practical learning, emancipatory learning. Dan juga ada beberapa kekurangan dari kelebihan teori belajar humanistik, yaitu kelebihannya mengedepankan sikap demokratis, peran aktif peserta didik. Nah, itu adapun kekurangannya itu pemahaman yang kurang dapat menghambat dan proses pembelajaran, adanya kebebasan yang diberikan memicu penyalahgunaan. Jadi kalau seandainya pemahaman yang kurang dapat menghambat proses belajar, jadi pemahaman yang diberikan juga agak susah dimengerti. Nah, itu juga mengganggu proses pembelajaran. Adanya kebebasan itu artinya kebebasan yang diberikan itu tanpa ada peraturan juga susah diberlakukan. Jadi itu mungkin dapat mengganggu dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita lanjut ke lingkungan belajar. Di sini pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada anak didik. Pengertian lingkungan belajar. Nah, secara saya sendiri, pengertian lingkungan belajar adalah tempat atau wilayah yang membuat kita tempat atau wilayah yang dapat membantu kita belajar. Secara langsung di situ ada beberapa orang yang dapat membantu kita untuk belajar. Contohnya rumah, sekolah, dan lain lah. Nah, itu adalah lingkungan belajar. Juga sebagian dari lingkungan masyarakat. Nah, pengertian lingkungan belajar menurut Dewan Toro.
Lingkungan belajar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu maksud saya. Ya, lanjut kita ke jenis-jenis lingkungan belajar. Lingkungan alam atau luar. Lingkungan alam, lingkungan luar. Itu spesifiknya lebih ke pengetahuan hutan atau ekspedisi. Jadi ini lebih ke alam liar. Jadi seperti air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Jadi sesuatu yang bersifat alamiah. Nah, itu adalah lingkungan alam atau lingkungan fisik. Selanjutnya adalah lingkungan dalam. Lingkungan dalam adalah segala sesuatu yang termasuk lingkungan luar atau dalam. Akan tetapi, makanan yang sudah dalam perut kita dikatakan berada eksternal dan internal environment kita. Nah, seperti itu. Jadi, seperti di dalam juga bisa masuk keluar. Jadi, itu pembelajaran yang lebih dua arah. Itu selanjutnya lingkungan sosial atau masyarakat, social environment. Selain lingkungan alam sebagainya telah diuraikan di atas jenis lingkungan lain, kayak akan informasi bagi usia dini, yaitu lingkungan sosial. Jadi, lingkungan sosial adalah lingkungan di mana kita belajar menjadi seseorang yang lebih mandiri, cara berinteraksi, bagaimana bertemu dengan orang lain, berteman, mengenal, mencari informasi baru. Nah, itu. Juga menurut Ki Hajar Dewantara, macam-macam lingkungan pendidikan mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, hampir sama dengan sebelumnya. Kita lanjut ke pengaruh lingkungan terhadap hubungan sosial. Lingkungan membuat individu sebagai makhluk sosial. Perkembangan aspek keterampilan sosial. Nah, itu contohnya. Dan selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor lingkungan belajar. Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Nah, karena itu kita harus mempelajarinya. Jadi perakaran proses belajar siswa adalah tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, waktu, pergaulan. Tempat belajar, kalau seandainya tempatnya juga nggak bagus, nggak bisa digunakan, nah pembelajaran juga akan susah. Alat belajar, contohnya nggak ada pena, nggak ada papan, penjelasan juga makin rumit jika hanya dijelaskan dengan menggunakan kata-kata. Tetapi itu juga bisa membantu, walaupun cukup susah. Selanjutnya adalah suasana. Bagaimana suasananya kalau seandainya di daerah yang ramai, ribut, gak ada henti-hentinya dari siang sampai malam, suasananya ramai terus, maka pembelajaran juga susah sekali untuk dilakukan. Waktu. Jadi waktu itu gimana efisiennya untuk belajar? Apakah waktu ini? Jadi penentuannya itu dari diri kita serta seorang yang ingin memberikan kita pembelajaran. Nah, pergaulan juga menentukan. Jadi kita juga belajar dari mana kita menerima informasi serta materi pembelajaran yang kita terima. Contohnya, kita belajar dari seorang yang buruk, kita dapat pembelajaran yang buruk. Kalau kita belajar dari seorang yang baik, kita dapat pembelajaran yang baik. Nah, jadi ya, ada beberapa aspek dalam lingkungan belajar yang dilalui oleh siswa. Itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan fisik sekolah, yaitu sarana prasarana sekolah, kondisi bangunan dan lokasi sekolah, fasilitas dan sarana umum, lingkungan sosial sekolah. Adapun juga lingkungan sosial di sekolah meliputi sikap penampilan guru, sikap perilaku siswa, dan lingkungan masyarakat. Nah, karena sebagian sudah dijelaskan juga, kalau seandainya diulang-ulang saja penjelasan, walaupun itu memiliki berbeda, jadi kita lanjut ke 7. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini dibilang bahwa Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat ada pada anak didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Metode Among. Among berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak. Dengan demikian, anak dapat berkembang menurut kodratnya. Nah, ini lebih dari keluarga, secara langsung dari anggota keluarga kita. Pembelajaran yang diberikan, bagaimana itu pentingnya sebagai seorang anak, apa yang harus dilakukan. Nah, itu semua dari keluarga. Habis itu juga ada
cara mengajar mendidik menurut semboyan Tutwuri Handayani, artinya mendorong para anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Nah, Ingarsa sung tulada, berarti guru sebagai pemimpin pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberikan teladan kepada anak didiknya. Ingmadya bangun karsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, bersawakarya, dan berkreasi pada anak didik. Tuturi Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin pendidik harus berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Nah, itu seperti pemimpinan bagaimana kita dapat mempelajari semua jika kita menjadi seorang guru. Dan kita juga memberikan pembelajaran kepada anak kita dan seterusnya. Fatwa sendi kehidupan. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa dalam mempelajari sesuatu sebaiknya bersendikan. Nah, tetap mantep atep. Tetap maksudnya mencapai apa yang kita sudah kehendaki. Perlulah kita selalu tetap dalam pekerjaan kita. Jangan selalu menengok kanan dan kiri. Kita harus berjalan tertib dan setia taat terhadap segala asas-asas kita. Ngandel, kendel, bandel, kendel. Ngandel atau percaya maksudnya yakin kepada penguasa Tuhan dan kekuatan diri. Kendel atau berani yaitu menghindari rasa takut atau wasangka. Bandel atau tahan tawakal hatinya kuat menderita. Kandel atau tebal yang meskipun menderita namun kuat badan dan tubuhnya. Selanjutnya itu Neng ning nung nang. Neng berarti meneng, yaitu tentram lahir batin. Ning dari perkataan wening dan bening berarti jernih pikir. Mudah dapat membedakan barang yang hak dan batal, yang benar dan yang salah. Nung berarti kata hanung, berarti kuat. Sentosa dalam kemauan, yaitu kokoh dalam segala kekuatan lahir dan batin. Mencapai apa yang dikehendaki. Selanjutnya adalah yang terakhir serta akhir dari video ini. Jadi sebelumnya juga saya terima kasih dan minta maaf jika ada hal-hal yang salah. Jadi kita lanjut ke materi 8, pengertian motivasi. Dalam psikolog, motivasi adalah sebuah tindakan dilakukan dan belajar dari mana dasarnya, yang mana hal ini dipandang sebagai segi psikolog atau yang dapat dirasakan secara pribadi dan secara langsung serta bersifat subjektif. Nah, motivasi itu secara langsung lebih daripada kita bagaimana cara kita untuk mendorong, membuat diri kita mampu untuk mempelajari sesuatu atau bersemangat dalam melakukan hal yang kita memang inginkan dan juga adanya keinginan untuk berusaha. Nah, di situ juga ada selanjutnya kita lanjut ke berbagai pandangan terhadap motivasi. Pandangan behaviorisme terhadap motivasi. Motivasi dapat dijelaskan sebagai teori behaviorisme yang mengembangkan motivasi melalui konsep contiguity, reinforcement, punishment, modeling seperti yang dikembangkan oleh Skinner dalam proses modifikasi perilaku. Contiguity berkaitan dengan kedekatan suatu peristiwa dengan peristiwa lain seperti berdekatan antar stimulus respon yang terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan suatu keterkaitan menyebabkan timbulnya motivasi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi stimulus respon. Nah, kedua, pandangan kognitivisme terhadap motivasi. Pandangan kognitivitas terhadap motivasi ditekankan pada keyakinan pada ahli kognitif tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Nah, selanjutnya, motivasi intrinsik dapat mengembangkan melalui berbagai tindakan yang dijelaskan pada bagian di bawah ini. Menyesuaikan tingkat tantangan dengan kemampuan individu. Jadi, di mana letak poin atau pembelajaran yang sudah diberikan, apakah mampu dengan individu tersebut. Jadi kita memberikan pembelajaran juga kita harus tahu di mana kemampuan individu itu sampai. Nggak mungkin kita memberikan pembelajaran yang lebih atau sesuatu yang belum diketahui individu.
Jadi itu juga dapat menyusahkan, bukan hanya menyusahkan tapi juga susah dipahami untuk mereka. Lanjutnya kita ke teori motivasi. Teori dari para ahli yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika kebutuhan manusia memiliki hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar, hingga mencapai kebutuhan paling tinggi. Hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut adalah kebutuhan manusia berdasarkan Maslow hierarchy of need. Kebutuhan fisiologis. Ini fisiologis ini lebih ke fisik atau hal-hal yang memang langsung wajib terpenuhi, yaitu adalah pakaian, makanan, di rumah. Kalau seandainya tidak ada tiga hal itu, belum tentu seorang dapat hidup dengan mudah. Kebutuhan keamanan. Nah, ini lebih sesuatu yang kedua dan sesuatu setelah kita memenuhi kebutuhan pertama. Karena tanpa adanya keamanan, kita juga belum tentu dapat mengetahui apakah kita aman dalam diri kita sendiri, apakah kita aman dari dunia luar yang mungkin dapat mengancam diri kita. Nah, di situ juga kita lanjut ke kebutuhan sosial. Dalam hal ini, nggak mungkin orang akan hidup sendiri kan? Jadi, kita harus juga membutuhkan seorang. Jadi, untuk melibatkan aspek emosi serta kebutuhan, karena tanpa orang lain kita juga bukan makhluk sosial. Nah, di situ kebutuhan penghargaan. Nah, di sini biasanya penghargaan itu lebih pada jika seandainya kita telah mendapatkan hasil. Contohnya, jika seandainya kita telah menyelesaikan sesuatu, kita dapat mendapatkan hasil yang kita mau. Dalam hal ini, jika kita mengerjakan soal, kita mendapatkan nilai bagus. Nah, dalam hal itu adanya motivasi, adanya keinginan untuk berusaha lebih bagus untuk mendapatkan nilai juga yang lebih bagus pada materi lain. Nah, selanjutnya adalah D, penerapan motivasi dalam pendidikan pembelajaran. Sebelum proses pendidikan dan pembelajaran, arasmennya kebutuhan siswa dan kemauan berprestasi. Sebelumnya proses pendidikan pembelajaran berlangsung pendidik bertanya yang bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa terhadap proses pendidikan pembelajaran tersebut. Diantaranya adalah apa yang dapat dilakukan membantu dalam mengikuti proses pendidikan pembelajaran ini. Kegiatan bagaimana kamu sukai agar tujuan pendidikan. Nah, ini adalah salah satu atau sebagian. Nah, bagian juga akan ditulis di description. Jadi kita lanjut ke 2. Selama proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung. Motivasi yang dapat dilakukan selama proses pembelajaran pendidikan bertujuan untuk menjaga kestabilan semangat dan emosi siswa dalam mengikuti proses tersebut. Nah, sebagai tindakan yang dapat dilakukan di antara sebagai berikut. Menstimulasi keingintahuan siswa. Jadi, kalau seandainya nggak ada keingintahuan, siswa juga nggak dapat ada rasa ingin tahu untuk belajar lebih banyak tentang sesuatu yang diberikan. Memelihara iklim positif. Selama proses pembelajaran berlangsung, emosi positif tersebut dapat dikembangkan melalui penyusunan tugas-tugas belajar. Lanjutnya. Nah, kita lanjut ke terakhir, serta yang terakhir yang mungkin dapat membantu generasi yang akan datang, walaupun saya juga kurang tahu apakah ini adalah inovasi yang bagus, tetapi ini kemungkinan inovasi yang saya berikan untuk anak-anak muda serta generasi selanjutnya. Pertama adalah mengubah cara belajar membaca, karena hampir setengah mungkin lebih banyak anak Indonesia jarang membaca. Nah, ini kan memang kenyataannya. Jarang sekali namanya anak Indonesia itu lebih banyak membaca. Kan? Jadi, karena kebanyakan mereka terus-menerus hanya seperti berulang-ulang. Karena mereka hanya membaca kata yang sama berulang-ulang untuk mengingat sebuah materi. Nah, kan nggak mungkin secara lebih terus-menerus melakukan hal itu. Itu kadang membuat banyak orang merasa bosan. Nah,
di situ juga mungkin sekarang lebih banyak daripada pemberian materi yang harus dipelajari terus mengulang, mungkin dapat dilakukan latihan lebih banyak latihan, atau pemberian seperti kelas tambahan dan juga sesuatu untuk siswa yang dapat mengubah, atau tips supaya siswa dapat mudah mengingat tanpa harus membaca. Karena kalau seandainya membaca, siswa belum tentu dapat memahami dengan mudah. Mereka juga hanya akan merasa ngantuk, kadang kantuk itu datang. Tapi kalau seandainya pemberian penjelasan yang mungkin tips yang dapat membantu untuk mengingat hal itu, nah di situ mungkin itu juga dapat membantu cara belajar. Nah, selanjutnya kita menambahkan atau membuat sistem pembelajaran dalam permainan. Nah, kebanyakan kan hampir seluruh dunia ya, lebih dunia Indonesia juga. Tapi ini lebih spesifik Indonesia. Kebanyakan udah punya HP. Bahkan yang masih kecil juga, masih bayi juga sudah punya HP, punya akun sendiri. Nah, itu hebatnya. Tapi lepas dari itu, kebanyakan mereka fokusnya ke game kan. Kebanyakan kenapa banyak pemain game itu lebih mengerti bahasa Inggris. Nah, di situ mereka bukan hanya bermain game saja tanpa tahu artinya. Mereka tahu artinya. Jadi mereka juga di situ belajar tanpa harus membuka kamus. Nah, itu hebatnya. Di situ seandainya ada pembuatan sistem baru, sistem seperti game pembelajaran yang dapat membuat siswa bersemangat untuk belajar. Nah, aku pingin bermain, tapi ini bermain belajar, kepingin banget. Nah, tapi kalau seandainya belajar hanya berulang-ulang kata-kata yang sama, tentunya bosan. Tapi jika seandainya pembelajaran diubah seperti permainan, nah, itu semakin bagus untuk mempelajari suatu materi. Nah, itu dia. Dan juga mungkin itu lebih ke game ya. Selanjutnya adalah ketiga dan yang terakhir adalah mungkin menambahkan minat untuk mengembangkan ide serta berbagai macam inovasi. Nah, di sini juga nggak mungkin kan setiap kali kita harus adakan pengumuman, diadakan acara lomba dan lain-lain. Secara langsung kalau seandainya cuma itu saja dan ada hadiahnya, itu palingan mereka hanya lakukan waktu ada hadiahnya. Nah, kalau nggak ada, gimana? Kan nggak ada sama sekali. Mereka juga nggak mau. Buat apa? Nah, harusnya dikembangkan sifat atau minat untuk mereka lebih mengembangkan ide-ide baru. Jadi, mereka lebih berinovasi, menambahkan apa yang akan datang di masa mendatang, membuat sebuah inovasi baru, supaya nanti siapa tahu di generasi masa depan akan lebih mudah dalam belajar. Nah, itu saja. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi and good to see you and goodbye. See you later. I hope you a good health and for all the time that happened in this not apocalypse, this disaster that happened at COVID-19. So I wish all the people that listen to my video is know that I hope all you for best health. And terima kasih untuk semuanya dan saya ucapkan jaga kesehatan serta terlindungi dari COVID-19. See you again and goodbye. Thank you very much and terima kasih dan sampai jumpa.